kasih. Kami sangat senang sekali dan bersedia. Baik Ibu, sebelumnya silakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama Ibu Desni Wahnis MPD. Saya mengajar di kelas 4 di SDN 02 Tarung-Tarung, Kecamatan Sunan Kota Sengasi, Kabupaten Solok. Ya. Ibu mengajarnya sudah berapa lama di SD? Lebih kurang dari tahun 2013, jadi sudah 10 tahun, sudah 12 tahun di sini. Sebelumnya juga ada di sekolah lain. Sudah 12 tahun di sini. Sudah lumayan lama berarti ya Bu? Iya. Ibu, kita mulai wawancaranya ya Bu. Oke, baik. Terkait dengan pembelajaran IPS berbasis digital ini Bu, bagaimana Ibu memastikan siswa memahami capaian dan tujuan pembelajaran saat menerapkan media digital ini? Untuk memahami siswa mencapai tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran, itu saya dapat melihat dari mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, kemudian LKPD yang diberikan. Nah, dari situ bisa kita lihat bagaimana nilai yang didapat dari siswa tersebut. Selanjutnya Bu, media digital apa yang Bapak yang Ibu gunakan untuk pembelajaran IPS ini, seperti modul adanya, LKPD-nya, bukan adanya, ataupun media pembelajarannya? Saya juga pernah melaksanakan media pembelajaran ini berupa Canva, juga pernah berupa sekarang ada wall untuk quiz juga sudah pernah, kemudian berupa quiz juga, kemudian berupa PPT, atau juga berupa ya saya tanyakan melalui laptop, Infopus, bahan ajar berupa video juga. Berarti sekolah ini sudah menerapkan media digital dalam pembelajaran IPS-nya ya Bu? Alhamdulillah sudah menerapkan. Sudah lumayan sering ya Bu? Sering sih, lumayan lah sering. Terus Ibu, bagaimana respon siswanya saat belajar IPS menggunakan media digital ini? Saya lihat respon siswanya, mereka sangat termotivasi dan sangat antusias sekali, karena mereka tidak hanya membayangkan suatu pembelajaran itu secara abstrak, tapi mereka juga dapat melihat secara nyata melalui video tersebut, kemudian melalui tampilan-tampilan dari benda-benda yang kita lihat kan berupa video atau benda-benda nyata umpamanya. Jadi mereka sangat termotivasi dan antusias untuk dan juga perhatian penuh terhadap pembelajaran tersebut. Terus bagaimana media digital ini dapat membantu Ibu menilai keterampilan IPS? Seperti yang kita ketahui, keterampilan IPS itu seperti critical thinking itu berpikir kritis, kemudian communication itu berkomunikasi, kemudian collaboration atau bekerja sama, dan juga creativity. Baik, di sini saya dapat melihat anak-anak sudah mencapai empati. Di sini dalam melaksanakan diskusi, mereka terlihat secara berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian dalam mengerjakan tugas-tugas atau evaluasi, mereka selalu semangat, kemudian termotivasi, kemudian mereka juga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Untuk selanjutnya Bu, apa tantangan yang Ibu hadapi saat menggunakan media digital? Baik, dalam tantangan yang pernah saya hadapi yang sering itu kadang-kadang kita sudah merancang pembelajaran dengan baik, tapi kenyataannya kadang-kadang ada lampu mati, kemudian atau jaringan yang tidak stabil, kemudian kadang-kadang masalahnya penampilan video atau kadang-kadangnya laptop atau lampu mati, itu mungkin itu saja. Ya. Bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Dengan adanya kendala tadi, maka saya menggunakan secara manual lagi. Pembelajaran secara manual tentu perlu dipersiapkan. LKPD-nya tentu perlu di-print, kemudian kita juga perlu mempersiapkan pembelajaran secara manual. Ya. Kalau misalnya tantangan itu bisa dihadapi, bisa pembelajaran bisa dilaksanakan secara lancar ya Bu. Ya. Terus apakah sekolah SDN 02 ini memberikan dukungan yang cukup dalam proses pembelajaran berbasis digital
digital ini? Alhamdulillah di SD 02 sudah memberikan dukungan penuh, cuma di sini hanya kendala jaringan, yaitu masih menggunakan wifi masing-masing melalui HP. Jadi sekolah kami memang jaringan sudah bagus, cuma penggunaan wifi yang belum dari sekolah. Cuma di sini kami sering menggunakan wifi lewat HP masing-masing saja. HP masing-masing. Ya. Terus bagaimana harapan Ibu terhadap pengembangan pembelajaran IPAS berbasis digital ini ke depannya? Saya berharap untuk kedepannya untuk pengembangan pembelajaran yang berbasis digital IPAS kedepannya tentu yang pertama ada dukungan pembelajaran yang berbasis digital dari sekolah, kemudian juga guru-gurunya juga mempunyai kompetensi untuk tersebut. Ibu, mungkin dapat kita simpulkan pada wawancara kita pada kali ini adalah pada pembelajaran IPAS di STN 02 Tangerang ini sudah lumayan sering menggunakan media digital seperti PPT, Canva, Word, dan juga berbasis digital lainnya, Ibu. Kemudian juga sekolah juga memberikan dukungan yang penuh terhadap pembelajaran berbasis digital ini. Hanya saja kadang kendalanya terhadap listrik, terhadap jaringan atau wifi dan sebagainya. Dan juga harapan kedepannya semoga pembelajaran berbasis digital ini lebih berkembang dengan baik dan juga anak-anak juga termotivasi terhadap pembelajaran ini. Oke, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua tantangan dan rintangan untuk memperjuangkan anak-anak kita belajar untuk kemajuan bangsa dan negara, tentu perlu dukungan dari sekolah, orang tua, dari anak-anak, dan mungkin dukungan juga anak-anak perlu dibutuhkan di sini. Oke. Bu, mungkin sekian menyelesaikan sesi wawancara kita pada kali ini, Bu. Kalau ada kata-kata saya yang salah, minta maaf, Bu. Terima kasih juga, alhamdulillah tidak ada. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari ada mahasiswa UNP yang ingin berkunjung ke sini dalam rangka observasi, meninjau, kemudian dalam mempraktikkan pembelajaran yang sudah anak ibu untuk di kampus, kemudian diterapkan di sekolah. Mudah-mudahan ini juga motivasi bagi anak-anak kami nantinya ke depannya.